Bang Dava, Halo Aldi. gimana Bang? Eh, Bisnisnya Bang? Aman? Alhamdulillah. Gini-gini aja sih. Gini-gini aja. Gimana di dunia? Aku dengar-dengar Abang nih aktif sekarang di bisnis digital nih ya. Bisnis digital. Ya, bisa digital jadi. and teknologi. Mungkin teman-teman udah tahu, udah pernah denger Metro Indonesian Software. Tuh beliau inilah founder yang aplikasi keren tersebut ya. Bentar lagi itu udah aplikasi apa belum tuh Bang? Mungkin Udah abang platform atau gimana tuh Bang? jelasin dulu lah ya. Oke, Metro ini gimana? apa dan Ya, terus abang siapa sebenarnya gitu ya. ya. Halo teman-teman. Jadi kenalin, namaku Dava. Jadi Aldi tadi sempat nge-mention soal Metro Indonesian Software. Oke. Metro Indonesian Software tuh lebih tepatnya pembuat aplikasi. Kalau di dunia IT itu kita istilahnya namanya software house. Jadi jasa pembuatan aplikasi mobile, sistem informasi, website dan segala macam. Jadi Metro sendiri bukan aplikasi. Metro Oke. adalah pembuat aplikasi. Sama seperti perusahaan developer properti. Ya. Dia bukan rumah, tapi dia pembuat Pembuat rumah, rumah. pembuat perumahan dan segala macam. Lebih kurang seperti itu. Kami istilahnya juga developer. Tapi kalau kita developer IT, Developer. developer aplikasi, kayak gitu-gitu Aldi. Oke Bang. Nah, jadi di episode 4 ini kita akan bedah gimana sih perkembangan tren bisnis digital dan teknologi ini sekarang. Apalagi pasca COVID ini emang bisnis digital tuh makin melejit gitu ya Bang ya. Iya, iya. Makin menarik untuk dibahas, apalagi dari kita sebagai pengusaha muda, dan tentunya teman-teman yang nonton juga pengen tahu gimana sih perjalanan Metro ini dari awal gitu Bang. Berdirinya tahun kemarin ya Bang ya? Tahun 2023 ya, Ya tahun kemarin ya. 2023. Dan alhamdulillah nih gue ngeliatnya cukup signifikan nih perkembangan nih. Alhamdulillah ya. Gimana sih Bang ceritanya Metro Software tuh gitu loh. Cerita Menarik berdiri kayaknya nih. awalnya. Jadi ini sebenarnya tadi Adli juga sempat mention soal tren bisnis digital. Jadi kita yang jurusan IT atau kebetulan background gue sistem informasi, kita yang jurusan IT ini rata-rata nggak IT aja sih sebenarnya, ada jurusan desain, ilmu komunikasi, mungkin segala macam. Itu punya kebiasaan kalau sebagai mahasiswa itu nge-freelance biasanya. Ya. Nah, kalau anak ilmu komunikasi mungkin yang jago desain nge-freelance desain, nge-freelance fotografi. Kalau kita anak sistem informasi nge-freelance bikin website. Oke, website. Mulai dari proyek kecil-kecil sampai proyek gede lah. Nah, ada kala dan ada fasenya ketika proyek gede itu nggak bisa kita kerjain sendiri kayak gitu. Nah, dan ketika di awal abang sebagai mahasiswa sistem informasi ngelihat opportunity ini, kayaknya kalau lah seandainya abang bikinkan sebuah perusahaan yang bergerak fokus di bidang yang abang freelance dulu, kayaknya akan muncul banyak ininya nih potensi yang akan bisa digarap. Dan karena melihat potensi itu tadi, abang coba bangun tim. Mencoba ajak teman-teman dan segala macam yang jago-jago untuk ngoding. Gimana kalau seandainya kita bikin nih bareng? Karena aku ngelihat potensi itu tadi. Nah, karena potensinya udah ada, market potensialnya udah jelas dan segala macam, kita bukan membuat sesuatu yang bisa dibilang terlalu inovasional lah mungkin gitu. Basisnya sesederhana. Abang merasa potensi pembuatan aplikasi dan sistem informasi terlebih lagi di Sumatera Barat itu masih sangat gede. Dibutuhkan. Habis itu abang coba juga diskusi sama yang udah pernah menjalani bidang yang sama. Dia bilang hal yang sama. Potensinya gede, cuman pemain dan kompetitornya itu belum tinggi, belum banyak. Iya sih. Ikannya banyak, sementara yang tangkap jalannya nggak banyak. Akan butuh orang-orang yang nangkap ikan-ikan ini tadi. Benar. Karena ikan-ikan ini tadi dia kebingungan jalan mana yang harus saya datengin kayak gitu. Di sanalah abang datang sebagai mahasiswa dulu pada 2023 ngajak teman-teman segala macam. Akhirnya bikinlah namanya PT Metro Indonesian Software. Nah, digabungkanlah sama teman-teman. Ternyata setelah berjalan
apa yang kita proyeksikan dulu ternyata benar. Orang lebih prefer dan kredibel ketika kita sebagai bisnis jasa, bentuknya perusahaan sudah punya legalitas dan punya tim yang kuat daripada cuma nge-freelance. Kalau lah seandainya omset yang ada di Metro abang pikir bisa abang lakukan sendiri selama setahun, mungkin udah jadi kayak gede. Tapi kalaulah seandainya itu abang lakukan, ini tidak akan mungkin terjadi kayak gitu. Karena semua yang terjadi di Metro pada tahun ini adalah karena kita bareng-bareng, karena kita bersama. Kalau toh abang cuma nge-freelance sendiri, sampai kapanpun abang akan bekerja, sampai kapanpun abang akan ngoding sendiri gitu. Karena abang bikinkan perusahaannya, karena abang bikinkan timnya dan segala macam. Ya proyek-proyek gede itu tadi bisa masuk ke Metro, orang kredibel atas nama Dava dan Metro, tapi yang ngerjain timnya abang kayak gitu. Kayak gitu Seldi. Ya alhamdulillah dalam setahun berjalan target-target yang kita ingin capai pada tahun ini alhamdulillah tercapai lah. Dan banyak lagi target-target ke depannya karena ini nggak barang 1-2 tahun ya. Mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan atau mungkin kalau bisa pengembangannya mungkin sampai puluhan tahun ke depan. Kayak gitu Aldi. Apa Bang kendala gitu selama Bang ya mulai dari merintis, tentunya ya ibarat bisnis ini kan kayak anak bayi ya Bang ya, yang baru-baru. Gimana perawatannya, gimana? Apa sih kendala terbesar di awal itu tuh Bang? Apapun bidang usahanya pasti menemukan banyak kendala gitu ya. Pasti. Nggak berusaha pun kita pasti banyak kendala. Iya. Karena banyak kendala itu tadi lah, maka kita harus berusaha. Iya benar. Berusaha untuk memecahkan masalah-masalah itu tadi. Kalau di Metro kendala awal-awal kita bangun. Karena timnya udah bareng. Abang boleh ngomong sesuatu yang sedikit konfidensial nggak ya kalau di sini ya? Boleh. Mungkin atau nanti jadi thumbnail Bang. Jadi thumbnail. Jadi ketika di awal-awal itu, karena abang udah bentuknya perusahaan gitu kan. Kalau dulu tuh kalau masih pikiran mahasiswa untuk bikin usaha bareng-bareng, yaudah kita kerja ikhlas aja lah dulu sama-sama. Kalau ada untungnya kita bagi rata. Nah abang nggak pengen konsep itu. Karena dari beberapa usaha yang sudah abang jalani, mungkin sudah menjalani konsep itu dan kadang tidak works. Nah ini kendala ketika di awal adalah karena abang sudah tidak menggunakan konsep itu, mau nggak mau tim yang abang hire di awal itu bukan semuanya sebagai founder. Tapi abang meng-hire dia di awal sebagai orang yang memulai sabikunal awalunnya lah ya. Bukan sebagai founder semua gitu. Jadi kalau dulunya kita berenam nggak mungkin kalau ada untung setahun ini ratusan juta dibagi 6 berapa satu orang dapat gitu kan. Nah jadi ketika di awal-awal tuh abang kontrak lah, misalnya ada 2 orang yang mungkin gajinya abang kasih tetap per bulan. Ada yang 4 orang lagi mungkin gajinya berdasarkan project freelance dan segala macam. Tapi abang ajak kontrak sebagai tim tetap Metro. Di awal ketika 2 bulan pertama belum ada project masuk sama sekali. Sementara fixed cost abang sudah ada. Nah fixed cost sudah ada, project masuk belum ada kayak gitu. Di sana pusing lah. Pusing ya. Nah di bulan ketiga sebenarnya udah habis nih jajan nih. Udah habis jajan untuk ya kalau seandainya bulan ini nggak juga dapat project, uang jajan juga habis, ya nggak ada lagi untuk bayar fixed cost ini. Nggak tahu mungkin kalau abang mikir kalau tim abang mungkin masih tetap akan stay. Tim masih. Karena nggak akan abang tahu orang-orang yang abang percaya itu mungkin nggak selalu soal uang. Tapi kalau soal bisnis, ya mau nggak mau kalau abang pikir harus kita bayar secara profesional. Nggak mungkin dia setiap hari datang ke datang ke base campnya kita lah dulu di awal-awal. Ke base campnya kita, minyaknya habis, terus setiap hari beli makan siang di kantor dan segala macam, dia nggak dapat uang saku. Seminimal mungkin uang minyak lah di awal. Nah ketika di awal itu projectnya belum ada sama sekali kan, udah mulai habis nih, udah putar otak gimana lah caranya ya gitu. Udah bulan ketiga uang saku sudah habis untuk bayar itu, yaudah tetap karena bulan ini mereka tetap bekerja sama kita bareng-bareng gitu kan, tetap lah dibayarkan, nih haknya mereka gitu. Karena abang sudah kontrak juga. Setelah malamnya abang bayarkan, besoknya langsung ada orang ngajak proyekan.
Dan nilai Oke. project pertama kita juga jadi salah satu nilai project terbesar kita di Metro sampai sekarang. Boleh di-spill, Bang? Di sanalah gimana ya bilang? Nih, Eh, menarik nih jadi thumbnail nih kayaknya. nah, karena project itulah di akhir tahun Abang dapatkan 30 juta pertama di Metro kayak gitu. Oke, keren. Padahal kita belum jalan setahun. Kalau Abang lah nge-freelance sendiri dan segala macam, mungkin 30 juta mungkin Abang udah beliin motor tuh. Tapi karena tim Abang udah banyak apa Iyalah. segala macam, nggak mungkin itu yang Abang pikirkan. Pengembangan ke Ya. depan kan gimana? Nah, itu sih kendala di awal. Tapi kalau kendala sekarang, kendala berjalan itu sudah pasti soal pengelolaan SDM, maintenance Sistem sih SDM, SOP-nya gitu. SOP, pokoknya segala macam. Nah, baru sini jam 11 kita mau ada langsung di Metro mau ada rapat lagi nih. Oke. Kalau dulu belum ada nih weekly meeting, belum ada apa segala Iya, macam. belum Mm-mm. terstruktur terjadwal Belum gitu. terstruktur kayak gitu. Oke. Ya kayak itu sih paling Aldi ya kalau pada tahun kedua dan tahun ketiga seterusnya Abang sekarang fokus untuk membereskan kendala-kendala yang seharusnya bisa di-upgrade internal kayak gitu. Emang di awal-awal ini emang ngebangun pondasi internal dan sistem itu emang susah. Ya, gitu. ya kayak Udah gitu sih. sejauh mana Bang? Abang ngebangun sistem dan ya bisa berjalan sampai sekarang gitu. Dan gimana nanti ke depannya gitu loh. Gimana ya? Sistem. Soalnya bilang? sistemnya menarik gitu Bang. Soalnya segala bisnis tuh ya yang namanya bisnis tuh ya itu sistemnya itu Iya. yang disebut bisnis sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita tuh memang diwajibkan pakai sistem apalagi di Metro gitu kan. Ya, Apalagi pasti. kita namanya produk sistem informasi yang akan kita hasilkan. Iya. Apapun bentuk produk yang kita bikin sudah pasti melalui sistem yang linear lah. Iya kayak benar gitu. benar. Mulai dari pakai tools project management, Mm-mm. terus juga menggunakan QA. Kalau di aplikasi itu ada QA, istilahnya ada QC, quality control dan segala macam. Ya sudah dimulailah perlahan-lahan untuk membangun sistem yang baik. Meskipun tetap ada kendala-kendala project di tengah jalan, tapi itu masih bisa diatasi lah. Selebihnya sih fokus ke komunikasi internal dalam tim sih. Abang harus cepat untuk menentukan sebuah keputusan-keputusan yang sebenarnya mungkin tidak disukai sama semua orang, tapi mau nggak mau keputusan itu harus mengambil kayak gitu. Iya emang kebijakan begitulah Nah, adanya. nah, seperti itu. Memang harus Ya. ada yang terkorbankan gitu. Ya kedepannya mungkin harapan abang adalah karena fokus sekarang di SDM internalnya Metro, abang akan sering upgrade quality SDM dari Metro sendiri sampai ke dia punya kemampuan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama harapan dari abang sendiri. Mungkin quality mereka mungkin udah jauh nih sebenarnya. Rata-rata mereka udah ya namanya anak teknik komputer sistem informasi itu udah biasa ngerjain project. Tapi nggak semuanya bisa standar industri kayak gitu kan. Abang udah tahu nih standar industri seperti apa gitu. Abang pengen up terus yang awalnya bisa pakai bahasa ini diganti sama bahasa ini. Oke gitu. Ya selalu abang upgrade dan segala macam gitu. Nah untuk saat ini apa aja projectnya tuh Bang? Apa aja mungkin pihak-pihak yang terkaitnya Pihak-pihak terkait. yang ya dengan proyekan dengan Metro yang menarik-menarik aja mungkin. Lumayan ya. Ya aku dengernya emang kayak bahkan instansi pemerintah pun juga ada gitu ya. Mungkin secara spesifik nggak usah lah kita sebut ya. Iya. Cuman mungkin secara umum ya kalau di Metro itu karena base-nya business to business. Iya betul. Karena rata-rata kita kerjain company dan juga termasuk instansi pemerintahan kayak gitu. Ada mulai dari firma hukum ada mulai dari UMKM ada yang dari sampai startup pun juga ada. Bahkan sampai sistem informasi pun mulai dari aplikasi administrasi untuk hotel ada, untuk apotek ada dan segala macam, lumayan lah. Bakal masih banyak perkembangannya ya Bang ya ke depannya. Untuk saat ini tren di bisnis digital nih apa sih Bang gitu loh, dan bakal mengarah kemana? Terutama nih udah akhir tahun ya, bentar lagi udah ke 2025, gimana sih gambaran nanti ke depannya?
sekarang tren dari bisnis digital yang paling ketara itu adalah affiliate marketing. Benar. Ini sound seperti lucu, it sound Iya. seperti funny, tapi uangnya nggak funny, nggak main-main, Iya sih, benar. nggak bercanda. Dulu kan ketika di awal abang sempat belajar tentang teori affiliate marketing, tapi abang nggak spesifik tahu apa itu affiliate marketing. Nah, mulai sampai abang sadar ketika Tokopedia berani untuk membeli, ketika TikTok berani membeli untuk saham Tokopedia senilai 70%, dan ketika para seller-seller di TikTok itu nangis bahas soal TikTok Shop ditutup, Iya. sanalah abang baru berpikir, ini serius gitu loh. Ini sesuatu yang sangat-sangat serius gitu. Karena transaksi di affiliate marketing harian itu di Indonesia sampai dengan puluhan triliun transaksi dari TikTok affiliate, Shopee affiliate dan segala macam. Nah, kedepannya adalah tren-tren yang berhubungan dengan sosial media, yang promosi dengan sosial media, terutama ada afiliasi marketingnya, itu akan sangat berkembang. Dan termasuk juga perkembangan produk digital. Produk digital seperti mungkin dari dulu sebenarnya kita menyadari adanya produk digital, cuman kita nggak ngeh kayak gitu. Kalau dulu kita nonton Netflix itu bayar kan di account Netflix dan segala macam. Besok kita nonton YouTube gratis, tapi kita melihat iklan dan si kreator itu dibayar. Ada yang kaya dari YouTuber, itu kan bentuk dari produk digital. Iya, benar. Sekarang sudah mulai spesifik produk digital seperti misalnya Aldi punya usaha F&B, Aldi branding usaha Aldi dan segala macam, orang jadi kenal Aldi dan usahanya Aldi. Tapi orang pengen belajar ilmu dari Aldi, tapi Aldi nggak punya banyak waktu, daripada Aldi bikin seminar dan juga webinar atau TikTok podcast seperti ini, gitu. Benar. Mendingan Aldi bikin semacam ebook sekitar 25 halaman berupa PDF, Aldi jual satunya 100.000 kayak gitu. Aldi bikin di TikTok dan segala macam, bikin di keranjang kuning gitu kan, ada sekitar 1.000 aja mungkin yang pengen. Let's say kita webinar, kita punya target untuk 500 peserta kayak gitu kan. Kalau ini kalau Aldi cuma bikin sekali, tapi keuntungan revenue-nya tuh bisa di jalan terus, bisa dikali lipatkan. Kalau kata si Timothy Ronald bisa di leverage. Jadi keuntungan dari produk digital dan bisnis digital itu bisa di leverage karena usahanya cuma sekali, tapi produknya bisa dihasilkan keuntungan berkali-kali kayak gitu. Karena ini sebenarnya konsep dari digital sebenarnya. Aset digital tuh tidak akan pernah habis. Aset digital tuh tidak akan pernah habis. Dia cuma sekali bikin, orang bisa menggunakan berkali-kali. Nah, kalau di software itu ada istilah namanya software as a service. Itu seperti kayak Canva yang Aldi pakai mungkin misalnya. Itu merupakan, itu kan sebuah software. Sebuah software, tapi Aldi tidak download misalnya gitu kan, cuma menggunakan di website. Aldi gunakan segala macam, mungkin untuk premiumnya bayar sekitar berapa juta gitu setahun. Nah, itulah konsep dari software as a service. Nah, ke depannya produk-produk seperti itu, produk digital, affiliate marketing itu akan berkembang berkali-kali lipat di tahun-tahun ke depan seperti itu. Itu Aldi. Kalau abang sendiri di bisnis digital ini kan tadi udah juga mengalami kendala, terus ada tadi juga dari dengan tren bisnis digital sekarang banyak yang pakai skema marketingnya tuh affiliate. Nah, untuk Metro sendiri gitu bang, strategi pemasarannya sendiri itu gimana untuk pendekatannya ke orang-orang gitu? Kita menggunakan banyak cara marketing, termasuk affiliate marketing kita juga gunakan. Kita kalau di Metro itu mungkin beberapa, ini teori marketing standar lah ya. Kita ngelihat ada funnel marketing yang mulai dari awareness sampai nanti akhir advocacy kayak gitu. Kita mencoba melalui semua step by step dari strategi marketing yang ada di Metro. Cuman kalau untuk sekarang strategi marketing yang Metro jalankan itu
Yang pertama itu selain konten-konten di sosial media itu sudah pasti kita ngeliatin portofolio kita dan segala macam. Kalau di dunia IT portofolio itu sangat penting. Benar-benar. Terus juga kita menggunakan open door to door marketing, digital marketing, door to door digital marketing. Nah itu mungkin bisa dicoba pelajari caranya seperti apa. Door to door digital marketing adalah kita yang jemput bola. Kita yang jemput bola ke orang-orang itu untuk menawarkan jasa dan segala macam. Ternyata luar biasa efeknya kayak gitu. Kalau mengira ya siapa juga yang mau main. Kalau kita ngechat 100.000 orang nggak ada 100-nya kan nyangkut gitu. Atau kita ngechat 1.000 orang. 1%-nya masa nggak nempel gitu kan. 1% masa nggak nempel. Nilai dari 1% market value dari dunia IT itu mungkin udah belasan sampai puluhan juta sekarang kayak gitu. Iya sih. Dari 1%-nya gitu. Iya. Jadi sudah sangat membantu lah. Nah selain itu tetap kita bikin konten-konten di TikTok, sosial media. Kalau di Instagram kita fokus untuk branding. Iya. Kalau di TikTok kita fokus untuk nge-selling. Kalau di website, nah kalau di digital marketing itu ada namanya search engine optimization, SEO. SEO. Kalau kita di website Metro, kalau sekarang teman-teman cari nih software house Padang, kalau nggak Metro yang paling pertama kontak lah kita gitu. Software house Padang, Metro Indonesian Software. Itu kita upayakan sebenarnya. Gimana caranya bisa jadi top of di search engine ya. Search engine kayak gitu. Ini karena itu ada teorinya kita bikin kita bikin konten di website seperti apa, kita bikin media, kita bikin blog segala macam. Kalau kemarin kita bikin subdomainnya Metro media.metrosoftware.id